Abu Hurairah radhiyallahu anhu pribadi yang mengagumkan seri satu musuh-musuh Islam selalu mengintai dan mencari kelengahan kaum muslimin, kemudian melemparkan syubhat-syubhat untuk membuat keraguan atas kebenaran Islam. Mereka berusaha mengaburkan sejarah emas generasi sahabat, dengan mencoba mencela dan melecehkannya, khususnya para perawi hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yaitu perawi yang banyak meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Abu Hurairah. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui sejarah kehidupannya, agar kaum muslimin memiliki hujah, tidak terbawa arus propaganda dan provokasi musuh-musuh Islam. Nama dan nasabnya namanya pada masa jahiliyah menurut pendapat yang rajih adalah Abdu Syams, sebagaimana ditetapkan Imam Bukhari, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Adapun setelah masuk Islam, namanya telah dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan tidak boleh memberi nama seseorang dengan nama hamba Fulan, Abdul Fulan, atau hamba sesuatu. Yang boleh hanya hamba Allah, Abdullah, semata. Sehingga beliau diberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Namun Abdurrahmanlah yang lebih rajih. Nama tersebut merupakan salah satu nama dari sekian nama-nama yang dimiliki Abu Hurairah. Menurut Al-Hakim, nama itulah yang paling sah. Akan tetapi, Abu Ubaid berkata, bahwa nama beliau adalah Abdullah dan Ibnu Huzaimah terbiasa menggunakan nama tersebut. Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad mengutip dari Musa bin Yakub Al-Jumai yang telah bertemu dengan sahabat-sahabat setia Abu Hurairah, bahwa sebelumnya, Abu Hurairah bernama Abdullah. Hal ini membuat Ibnu Hajar mengakui adanya kemungkinan benarnya dua nama tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang Dausi dengan difatahkan huruf dal, dan disukunkan huruf waw, berasal dari Bani Daus bin Adsan. Kabilah Daus ini berasal dari Al-Ad, sedangkan Al-Ad sendiri merupakan kabilah Yamaniyah Kataniyah yang terkenal silsilah nasab keturunannya terjaga sampai kakek tertinggi Al-Ad bin Al-Gauts, sebagaimana telah dijelaskan oleh seorang pakar sejarah terpercaya Khalifah bin Hayat. Jika demikian halnya, berarti dia adalah Abu Hurairah Al-Dausi Al-Yamani. Imam Ad-Daulabi meriwayatkan dari seorang tabi'in terkenal, Yazid bin Abu Hubaib, bahwa Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani merupakan sekutu Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah kepalsuan dan kebodohan orang yang menuduh, bahwa nasab Abu Hurairah tidak dikenal, majhul. Bahkan, perlu kami tambahkan di sini dengan menyatakan, bahwa Ibnu Ishaq pengarang kitab sirah yang terkenal itu berkomentar tentang Abu Hurairah seraya berkata, Abu Hurairah adalah seorang mulia, berkedudukan tinggi dan dipercaya di kalangan Bani Daus. Bani Daus senang memilikinya. Pamannya bernama Sa'ad bin Abu Zubab yang diangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gubernur wilayah Daus. Pengangkatan tersebut berlangsung hingga pemerintahan Umar. Nampaknya, kalaulah Sa'ad pada masa jahiliyah bukan seorang gubernur, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengangkatnya sebagai gubernur. Orang-orang yang meneliti sikap politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat gubernur atau pemimpin bagi setiap suku atau kabilah, akan mengetahui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu antusias mengangkat orang yang pada masa jahiliyahnya menjadi pemimpin bagi kaumnya, jika masuk Islam dan faqih, ahli agama, sebagaimana pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk menjadi wakil bagi kaumnya. Demikian juga, Adi bin Hatim At-Tai juga diangkat sebagai pemimpin bagi kaumnya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menyatakan, Safwan bin Isa telah menceritakan kepada kami dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abu Zubab dari Munir bin Abdullah dari ayahnya dari Sa'ad bin Abu Zubab. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah. Lalu aku menyatakan diri masuk Islam.
Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, jadikan untuk kaumku pemimpin yang akan mengambil zakat mereka yang telah masuk Islam." Lalu Nabi menunaikan hal itu dan mengangkatku sebagai amil untuk mengambil zakat mereka. Abu Bakar pun mengangkatku juga, demikian pula Umar mengangkatku untuk melakukan tugas tersebut. Dalam kisah tersebut, kalau kita perhatikan, memang tidak terdapat isyarat bahwa Sa'ad sebagai paman dari Abu Hurairah. Namun isyarat tersebut terdapat pada sejarah biografi anaknya, Al-Haris bin Sa'ad bin Abu Zubab, yaitu ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menjelaskan, bahwa dia adalah anak dari paman Abu Hurairah. Telah sampai kepada kita keterangan yang jelas dari Abu Salamah dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, demikian juga Ibnu Hibban menyebutkan hal itu dalam biografinya, bahwa ia merupakan anak dari paman Abu Hurairah. Demikianlah kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki Abu Hurairah dari jalur pamannya seorang gubernur, adapun dari jalur paman dari ibu, sesungguhnya ibunya, Umaymah binti Sufaih bin Al-Haris dari Bani Daus, memiliki saudara bernama Sa'ad bin Sufaih, seorang pahlawan pemberani Bani Daus. Pamannya ini pun telah masuk Islam, dengan demikian, menyatulah kemuliaan Abu Hurairah dari dua arah, dan nyatalah kebatilan pendapat orang yang menyatakan jika Abu Hurairah seorang fakir terlantar. Sebab KUNIYAHNYA yang aneh Abu Hurairah terkenal dengan kunyah, julukannya. Tentang julukannya ini, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia radhiyallahu anhu berkata, mereka memberikan gelar dan julukan kepadaku Abu Hurairah. Penyebabnya, tidak lain karena aku pernah menggembalakan kambing untuk keluargaku. Dan saat itu kudapati anak kucing liar, lalu aku masukkan ke kantong lenganku. Ketika aku pulang kembali ke rumah, mereka mendengar suara kucing di kamarku, kemudian bertanya, "Suara apakah itu, wahai Abdusyams?" Aku pun menjawab, "Anak kucing yang kutemukan saat menggembala kambing." Mereka berkata, "Kalau begitu, engkau adalah Abu Hurairah." Semenjak itu, julukan dan gelar itu terus melekat padaku. Akan tetapi Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku Abu Hirin dan orang-orang memanggilku Abu Hurairah. Karenanya ia berkata, kalian memanggil dan menjulukiku dengan julukan laki-laki, Abu Hirin, lebih aku sukai daripada julukan wanita, Abu Hurairah. Disebutkan di beberapa tempat dalam Sahih Bukhari, bahwa dalam berbagai kesempatan dan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah dengan panggilan Abu Hirin. Sifat, ciri khusus yang dimilikinya Abdurrahman bin Abu Labibah memberikan sifat khusus bagi Abu Hurairah. Dia berkulit sawo matang, bahu dan pundaknya cukup lebar, rambutnya dikepang dan dibelah dua, dan gigi serinya renggang. Damdan bin Jaus mensifatkannya sebagai seorang tua yang mengepang rambut kepalanya dan gigi serinya renggang. Muhammad bin Sirin memberikan ciri khusus, bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang berkulit putih, halus, lembut dan tidak kasar. Dia mengecat jenggotnya dengan hana, pohon pacar, dan berpakaian dengan kain katun. Keislaman dan hijrahnya di tengah-tengah kesesatan jahiliyah dan kegelapan syirik, sampailah seruan dakwah tauhid dari Mekah kepada seorang yang mulia, penyair ulung dan dermawan, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Kemudian At-Tufail masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, lalu kembali kepada kaumnya di wilayah Daus. Ia menyeru kepada kaumnya, sehingga ada yang masuk Islam. Di antara mereka ialah Abu Hurairah. Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Hisham bin Al-Kalbi tentang kisah At-Tufail, bahwa ia mendakwahi kaumnya untuk masuk Islam, lalu ayahnya masuk Islam, sedangkan ibunya tidak. Dan Abu Hurairah saja yang memenuhi panggilannya. Demikianlah permulaan kisah keislaman Abu Hurairah.
Kemudian At-Tufail bin Amr ad-Dausi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, apakah baginda Nabi berada dalam lindungan yang cukup kuat dan jaminan keamanan? Dia berkata lagi, ada perlindungan dan suaka politik pada Bani Daus yang ada sejak zaman jahiliyah, jika engkau ingin. Namun Nabi enggan untuk mendapatkan jaminan keamanan tersebut, karena memilih jaminan Allah kepada kaum Ansar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, At-Tufail pun hijrah ke Madinah pula. At-Tufail berkata, aku mendatangi Rasulullah bersama orang-orang yang telah masuk Islam dari kaumku. Sedangkan, waktu itu, Rasulullah berada di Khaybar, hingga tinggal di Madinah 70 atau 80 keluarga dari Bani Daus. Mulai saat itulah Abu Hurairah bertugas dan bertanggung jawab untuk memaparkan berita-berita tentang dirinya dan berita para delegasi tersebut. Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar, beliau mengangkat Sibah bin Al-Fatah Al-Ghifari sebagai pejabat sementara Madinah. Kami lalu tiba di sana. Ketika tiba di Madinah, jumlah kami sebanyak 80 keluarga Bani Daus. Berkata seseorang, Rasulullah berada di Khaybar dan akan datang menemui kalian. Aku pun menimpalinya, tidaklah aku mendengar Rasulullah beristirahat di suatu tempat, kecuali aku mendatanginya. Lalu kami menemui Sibah bin Al-Fatah dan kami bersiap-siap, kemudian aku menemui Rasulullah pada suatu hari sebelum penaklukan kota Makkah, atau sehari setelahnya. Rasulullah telah menaklukkan An-Nutoh dalam keadaan mengepung ahli Qutaibah, penduduk benteng Qutaibah. Kami pun bertahan di sana hingga Allah Ta'ala membukanya untuk kami. Masa persahabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke Khaybar pada bulan Safar tahun ke-7 sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga lamanya bersahabat dengan Nabi sekitar 4 tahun lebih. Masa-masa itulah yang ditegaskan oleh Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dengan pernyataannya, aku berteman dan berjumpa dengan orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sebagaimana persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi selama 4 tahun. Namun Abu Hurairah sendiri menjelaskan dalam Sahih Bukhari, bahwa ia menemani Rasulullah selama 3 tahun, seolah-olah Abu Hurairah menghitung masa menjadi pengikut setia, mulazomah, hanya selama 3 tahun, yaitu setelah kedatangan mereka dari Khaybar, atau ia tidak menghitung waktu-waktu safar, perjalanan, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik untuk berperang, berhaji maupun umrah. Sebab, mulazamahnya ketika berada di Madinah sangatlah berbeda dengan mulazamah sewaktu bepergian, atau masa-masa tersebut diartikan sebagai waktu ketika dia berada di Sufah, menjadi ahli Sufah, yang sangat bersemangat dan antusias. Sedangkan pada waktu lainnya, sikap antusiasme tersebut tidak sebagaimana disebutkan, wallahu a'lam, atau kurangnya hitungan masa tersebut dengan tidak memasukkan perhitungan saat bepergian ke Bahrain tahun ke-8 Hijriah ditemani Al-Ala Al-Hadrami, gubernur Nabi untuk wilayah Bahrain. Disalin dari majalah As-Sunnah edisi 03, tahun 8, 1425H, 2004, diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jalan Solo, Purwodadi KM, 8 Selokaton Gondan Rejo Solo 57183 Telep 0271 761016 Footnote 1 diangkat dari kitab Difa an Abi Hurairah karya Abdul Munim Soli Al-Ali Al-Izi tanpa tahun Dar Asisyuruk Beirut dengan bahasa bebas telah diindonesiakan dengan judul Kecemerlangan Abu Hurairah yang akan diterbitkan oleh Pustaka Sunnah, Surabaya, insya Allah.